Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab atau membahas dari sebuah komentar teman kita yang mengatakan seperti ini. Kalau semua jadi petani sawit, gawat kita. Memang penghasilan menjanjikanlah. Di samping lingkungan berdampak karena sawit merusak tanah, lahan sawah atau padi dari tahun ke tahun berkurang. Sebentar lagi kita akan makan buah sawit. WK. Ya, seperti itulah komentarnya. Jadi kalau teman-teman mendapati komentar seperti ini, apa tanggapan kalian? Nah, seperti ini analoginya teman-teman. Kita analogikan bahwa dunia ini seperti sebuah gelok. Tahu gelok teman-teman? Ya, gelok itu wadah kue lah, seperti itu kira-kira, atau wadah permen, atau wadah sosis ya. Jadi ibaratkan itu sebuah gelok, kita isi dengan bola golf. Tentu dengan beberapa bola golf, gelok itu akan penuh. Dan ketika kita tambahkan dengan golf atau buah atau bola golf yang baru, tentu itu tidak akan muat dan tidak akan bisa ditutup oleh tutup gelok itu sendiri. Nah, apakah gelok itu bisa dikatakan penuh? Tentu tidak teman-teman. Itu bisa kita tambahkan dengan koral. Nah, dengan koral itu masih bisa masuk ke dalam gelok. Ternyata gelok belum penuh sepenuhnya. Nah, setelah koral itu penuh, apakah gelok itu bisa dikatakan penuh juga? Tentu tidak teman-teman. Ketika kita masukkan pasir, gelok itu juga masih akan bisa muat oleh pasir yang kita masukkan. Apakah juga sudah dikatakan penuh? Tentu tidak teman-teman. Kita bisa memasukkan air di sana. Ketika air masuk, maka gelok juga masih bisa menerima air. Dan tentunya seperti itulah dunia. Analoginya seperti itu. Jadi tidak akan semuanya full sawit. Jadi sawit tidak akan merajalela ditanam di setiap tempat, di gurun, di laut, di ini, tidak teman-teman. Jadi semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya bisa ada tempatnya masing-masing. Dan tidak mungkin sawit itu bisa ditanam di sembarang tempat, karena sawit ini meskipun katanya bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi, tentunya sawit juga memiliki kelemahan dan tidak bisa hidup di sembarang tempat. Misalkan di gunung memang sawit bisa hidup namun tidak berbuah, dan karena di sana khususnya untuk sayuran. Seperti itu di sawah di paye, di rawa ya, di rawa sawit memang bisa hidup tapi tidak akan berbuah dengan baik. Dan seperti itulah Tuhan mengaturnya. Jadi untuk teman kita ini jangan khawatir takutnya nanti kita makan buah sawit. Tidak, karena ada tempatnya masing-masing. Padi tidak mungkin ditanam di atas gunung, pasti di sawah. Sayuran juga akan sulit. Sayuran seperti sawi, kol itu akan sulit hidup di dataran rendah, pasti akan hidup di dataran yang tinggi. Begitu juga sawit. Jadi jangan khawatir. Nah, mengapa kita memotivasi para petani sawit supaya untuk melakukan perawatan dengan baik supaya bisa mendapatkan hasil yang baik? Tentunya kita juga menyasar para petani sawit teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang bertani padi terus menonton video tentang sawit, tentu itu adalah salah kalian sendiri. Jadi jangan khawatir untuk para petani padi atau kalian yang memang pengangguran, tidak memiliki padi, tidak memiliki ladang sawit, tidak memiliki ladang karet, tentunya hanya menonton video tentang motivasi bertanam atau bercocok kelapa sawit, tentu itu salah kalian sendiri. Jadi ini memang motivasi atau memang testimoni untuk para petani sawit. Nah, seperti itulah sederhananya. Jadi kalau kita berpikiran bahwa nanti sawit akan merajalela, tentu tidak teman-teman. Karena ketika sawit itu merajalela, Tuhan pasti akan memberikan dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya itu bukan hanya untuk si manusia saja atau untuk alam. Untuk si sawit sendiri pasti akan diberikan semacam penyakit atau penyetop untuk berkembang biaknya. Seperti misalkan karet, ketika karet sudah merajalela akan diberikan penyakit sehingga sawit itu tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Itulah rencana Tuhan. Memang siklusnya seperti itu, dan manusia itu hanya bisa menjalankan. Ketika karet itu sudah merajalela dan
semuanya ingin menanam karet, Tuhan memberikan penyakit dan kemudian datanglah sawit. Nanti pun ketika memang sawit sudah merajalela di mana-mana, pasti akan ada kendala-kendala yang lain seperti penyakit, seperti hal lainnya. Sawit tidak bisa berkembang dengan baik. Kemudian nanti akan ada tumbuhan baru, ada tanaman baru, komoditas baru yang memang itu menjanjikan untuk kehidupan atau kelangsungan hidup manusia. Jadi kalau berpikiran nanti dunia ini akan penuh sawit, ya itu adalah salah kaprah teman-teman. Menurut saya itu adalah salah kaprah. Misalkan kita berpikiran nanti dunia ini akan kiamat dan kita harus bagaimana nanti mengantisipasinya. Dan tentunya teman-teman, kiamat tidak perlu diantisipasi ya. Kiamat itu datang sendiri. Kiamat itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Jadi ya kita manusia hanya menjalani saja. Jangan terlalu berpikir ke depan tentang masa depan kita bagaimana. Tentunya ketika kita ingin bertani sawit yang sukses, tentunya kita harus menjalankan sesuatu yang baik untuk hari ini. Ketika kita ingin kedepannya memiliki kebun sawit yang luar biasa, tentunya dari mulai saat ini kita memulainya dengan cara yang baik, dengan pembelian benih yang baik, dengan pemupukan yang baik, dengan perawatan yang baik dan lain sebagainya, sehingga di masa depan harapan kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar seperti yang kita harapkan. Itu teman-teman. Jadi jangan berpikir oh nanti saya akan seperti ini, saya tidak harus mempersiapkan atau saya mengantisipasinya hari ini. Tidak harus seperti itu. Yang penting berbuat baiklah untuk hari ini sehingga kita nanti akan mendapatkan hasil. Seperti itu pun kiamat. Ketika kita takut nanti kiamat, ya persiapkanlah diri sekarang ini dengan cara yang baik sehingga nanti kita di akhirnya akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak peduli apakah kita akan wafat esok hari ini kita wafat, itu tidak peduli. Yang penting kita harus menjalankan sesuatu yang baik untuk hari ini. Begitupun dalam bertani kelapa sawit, persiapkan hari ini dengan penggunaan benih yang baik. Sering saya katakan kepada teman-teman untuk selalu menggunakan benih yang baik, karena menurut pengalaman saya ketika saya menggunakan benih yang tidak baik, itu penyesalannya akan berada di akhir. Ketika sawitnya itu sudah panen, kita akan menyesal sekali teman-teman, karena banyak sekali hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan itu terjadi di kebun kita, seperti banyaknya kegagalan dari batang kelapa sawit atau buahnya tidak berbuah dengan baik, kemudian terkena lebih banyak penyakit seperti itu. Dan tentunya semakin lama semakin berkembang dan tentunya kita bisa memilih mana yang lebih baik untuk kita terapkan. Jadi ya kita sebagai petani sawit harus juga memiliki mindset bahwa kita ini juga pelaku bisnis. Bagaimana caranya modal yang kita tanamkan ini bisa menghasilkan hasil yang memang membuat kita ini untung, jangan sampai kita ini rugi. Karena teman-teman, bertani itu adalah ya ini kalau kita masuk ke ranah ke ranah yang kolbu seperti itu, namanya bertani sawit ini bisa dikatakan 100% halal teman-teman. Bukan saya mengatakan pekerjaan yang lain itu tidak halal, maaf ya, tapi menurut saya, karena saya adalah pelaku petani sawit, berkebun kelapa sawit ini memang benar-benar uangnya benar-benar benar-benar halal. Jadi tidak ada sedikit pun yang di sana seperti subhat atau yang lainnya, atau hal-hal lainnya yang bisa membuat pendapatan kita itu sedikit tabu atau sedikit abu-abu atau sedikit ya samar-samar seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya bertani sawit atau bertani apapun, dalam konteks bertani itu adalah sesuatu pekerjaan yang memang benar-benar mulia. Jadi jangan malu kita sebagai petani, baik itu bertani apa, sayur ataupun bertani padi, bertani apapun, insya Allah itu akan berkah untuk kita. Dan tentunya teman-teman, kita bangga sebagai petani, kita senang sebagai petani tanpa merendahkan pekerjaan orang lain. Karena seperti tadi analoginya, kita hidup itu seperti sebuah gelok. Jadi kita tidak akan hidup hanya dari seorang petani saja. Kita masih membutuhkan peran-peran lainnya seperti dokter, seperti PNS, seperti guru, seperti tentara, seperti satpam, tukang parkir dan lain sebagainya. Kita itu mutualisme, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi ya jangan khawatir, kembali lagi ke sebuah komentar teman kita, jangan khawatir kalau kita semua nanti akan menjadi petani sawit, semua kita akan makan sawit. Tidak teman-teman, karena semuanya ada bagiannya masing-masing dan semuanya akan saling melengkapi seperti itu. Dan tentunya ketika semuanya akan menjadi sawit semua, ya cara sederhananya seperti ini. Ketika semuanya menjadi sawit semua, pasti pemerintah akan turun tangan teman-teman untuk mengatasi
kekurangan pangan dari padi atau yang lainnya. Tentu kita memiliki pemerintah, kita memiliki petugas-petugas yang handal, dan tentunya kita tidak akan, jangan khawatir dengan hal-hal yang terlalu terlalu di luar batas pemikiran kita. Jadi semuanya itu pasti akan diatur, baik itu pemerintah ataupun dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin hanya ini teman-teman. Semoga kita sebagai petani sawit menjadi petani sawit yang selalu sukses dan memiliki kebun yang luar biasa baiknya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.